Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran Alkitab kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Mari kita mulai. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kami bersyukur dan berterima kasih atas perlindungan dan pemeliharaan-Mu sampai pada saat ini. Ya Bapa, kami ingin belajar bersama mengenai firman-Mu. Kiranya Engkau kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat lebih mengenal dan lebih mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat yang menjadi dasar pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-38. Bunyinya demikian. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-7 berbunyi demikian. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab. Ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Sebagai pengikut Kristus, tentu kita pun ingin mengikuti teladan kehidupan Tuhan Yesus. Dan kita pun tahu bahwa selama hidupnya di dunia, ketika Tuhan Yesus datang dan menjelma menjadi manusia, Tuhan Yesus selalu taat melakukan apa yang Bapanya di surga kehendaki untuk Dia lakukan. Seperti ayat yang tadi kita baca di Yohanes 6 ayat 38. Dan kita pun tahu bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Namun terkadang ya kita bingung, bagaimana kita tahu apakah itu kehendak Tuhan, apakah itu kehendak kita sendiri, ya. Dan hal ini saya pelajari dan saya menemukan ada beberapa cara yang dapat menolong kita untuk kita mengetahui apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan? Kita harus mengenal Tuhan dengan lebih dalam dan mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membaca atau memahami Alkitab, mengerti akan firman Tuhan ya. Jadi karena melalui firman-Nya Allah menyatakan apa yang menjadi kehendaknya ataupun rencananya di dalam kehidupan kita. Mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh akan sangat menolong kita untuk mengetahui kehendak Tuhan. Semakin sering kita mempelajari ayat-ayat Alkitab, semakin mudah kita mengetahui kehendak Tuhan. Dan akhirnya cara kita menjalankan hidup kita juga perlahan demi perlahan dengan sendirinya akan mencerminkan kehendak Tuhan sesuai dengan apa yang kita pelajari di dalam Alkitab. Saya akan kasih contoh ya. Misalkan ya, kita semua tahu bahwa kehendak kita kebanyakan tidak sama dengan kehendak Tuhan ya. Hukum-hukum di dunia juga tidak sama dengan hukum dari Tuhan. Ya, seperti ini saya membaca di kitab Lukas ayat pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Di situ Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu." Ya, bagi kita manusia, bagaimana itu dapat kita lakukan? Sangat sulit ya untuk mengasihi teman kita, pasangan kita, terus mengasihi, terus mencintai, kadang terkadang sulit. Tetapi ini Tuhan memberikan perintah yang lebih sulit lagi, yaitu kasihilah musuhmu ya.
Tetapi setelah kita pelajari, kita baca berulang-ulang, dan ini semua mengasihi musuh kita tuh ada manfaatnya bagi kita gitu ya. Dan kita ingin taat mengikuti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah mengasihi musuh kita dan kita mencobanya. Kalau kita sering membaca dan kita ingin taat akan kehendak Tuhan ini maka lama-kelamaan hal itu akan tercermin dalam kehidupan kita hari demi hari. Kita diberikan kemampuan, kita dapat mengasihi musuh kita gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang bukan kehendak kita tapi kehendak Tuhan akhirnya dapat kita lakukan karena kita ingin juga taat. Dan ada satu lagi contoh ya, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35, di situ dikatakan lebih baik memberi daripada menerima. Dan kita ketahui sebagai manusia kebanyakan kita lebih senang menerima daripada memberi. Tentu banyak sekali ya orang yang memang orangnya generous, murah hati ya, lebih sering memberi daripada menerima, dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Tapi banyak juga malahan orang yang lebih sering menerima dan menyimpan untuk diri sendiri. Tapi karena kita juga sekali lagi ingin taat dan ingin kita belajar dan kita ingin taat akan kehendak Tuhan, dan makin lama kita dapat menjalankan perintah Tuhan ini, kehendak Tuhan ini, yaitu kita lebih menjadi orang yang lebih sering memberi daripada menerima. Jadi itulah salah satu contohnya kalau kita sering mempelajari Alkitab, dan kita akan mudah mengetahui kehendak Tuhan. Dan apabila kita ingin taat mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti perintahnya, kita dapat mencerminkan itu, menjalankan itu dalam kehidupan kita hari demi hari. Satu lagi cara untuk kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, mengenal Tuhan dengan lebih dekat, adalah berdoa dengan mengikuti juga dengan juga mendengarkan suara Roh Kudus dan membiarkan kita membuka hati kita supaya Roh Kudus menguasai hati kita ya. Berdoa itu berarti kita berkomunikasi dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, seperti halnya kalau kita bercakap-cakap dengan teman kita ya. Tentu karena kita sering bercakap-cakap dengan teman kita itu, kita menjadi semakin kenal, semakin mengetahui tentang teman kita ini. Kita tahu apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka ya. Seperti di gereja kan orangnya banyak sekali, jemaatnya banyak. Mungkin ada yang kita kenal secara dekat, ada yang kita tidak kenal secara dekat ya. Ada yang kita cuma jumpa pagi-pagi, bilang hai, nanti kita pulang bye, begitu ya. Jadi tapi kalau kita berusaha mendekati mendekati orang lain, kita sering bercakap-cakap, jadi kita akan lebih mengetahui dia. Begitu pula juga dengan Tuhan kita. Kalau kita sering berdoa dan bercakap-cakap dengan Tuhan, tentu dengan pimpinan dan kuasa Roh Kudus yang kita dapat mengetahui kehendak Tuhan ya. Contohnya seperti contohnya mungkin saya mengambil contoh diri saya sendiri. Ketika ada seseorang yang menyakiti hati saya, tentu saya juga berdoa kepada Tuhan, menceritakan ya, mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan untuk kehendak saya sendiri, kemauan saya sendiri. Nanti saya ingin saya ingin membalas atau menyakiti hati orang tersebut, ataupun saya juga tidak ingin menghiraukan orang itu lagi, begitu ya. Itu biasanya kehendak kita ketika kita sedang disakiti hatinya atau kita sedang marah. Aduh, lebih baik saya tidak usah bicara lagi sama itu orang atau membalas apa yang dia menyakiti hati saya. Mungkin saya juga ingin menyakiti hati dia, begitu ya. Tetapi ketika kita berdoa, kita bercakap-cakap dengan Tuhan, itu semua akan Tuhan ubah. Tuhan akan menguasai kita. Apabila kita membiarkan Roh Kudus menguasai hati kita, Roh Kudus akan berbicara pada kita, dan apa yang kita inginkan, yang kita kehendaki, yang akan kita lakukan itu
bisa tidak terjadi, kita bisa tidak membalas orang itu, kita bisa kembali lagi seperti tadi, kita bisa mengasihi malahan kita bisa mendoakan orang tersebut ya. Jadi seringlah kita bercakap-cakap dengan Tuhan sehingga kita mengetahui apa kehendak Tuhan sebenarnya untuk kehidupan kita, untuk apa yang harus kita lakukan ya. Jadi kalau tadi yang pertama kita bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan dengan berdoa dan membaca firman Tuhan, ada lagi cara yang lain, yaitu kita dapat mengetahui kehendak Tuhan melalui pengajaran-pengajaran di gereja, seperti mendengarkan khotbah ataupun kita mendengarkan nasihat-nasihat dari orang yang bijak seperti orang tua kita, guru-guru Alkitab, para penginjil, guru-guru sekolah minggu ya. Jadi pergi ke gereja itu janganlah kita buat seperti rutinitas atau sebagai suatu kewajiban ya. Kita takut nanti mungkin sebagai anak mungkin orang tua kita nanti marah kalau kita tidak pergi ke gereja, atau kita merasakan nanti kalau saya tidak ke gereja nanti orang bilang apa, seperti itu ya. Janganlah menjadikan pergi ke gereja itu seperti suatu kewajiban, tetapi kiranya pergi ke gereja menjadi suatu kerinduan bagi kita. Selain untuk memuji dan menyembah Tuhan, tetapi kita ingin mendengarkan pesan-pesan daripada Tuhan, nasihat-nasihat daripada Tuhan untuk kita melakukan apa yang harus kita lakukan di waktu yang akan datang. Dan bukan itu saja, terkadang kan mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakannya, ketika kita ke gereja kita seperti, loh kok Pak Pendeta tuh tahu ya apa yang saya pikirkan, apa yang saya gumulkan gitu, kok tepat ya itu ya yang tadi dibicarakan begitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang baik ya, yang kita jadi mengenal, mengetahui apa kehendak Tuhan, apa yang harus kita lakukan dengan kita mendengarkan pengajaran-pengajaran atau nasihat-nasihat daripada Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi situasi tertentu, baik itu suka maupun duka, dengan mengingat pengajaran-pengajaran atau nasihat-nasihat yang telah kita terima, kita dapat bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mengenai hal nasihat ini dapat kita baca, dapat kita jumpai salah satunya di dalam kitab Amsal, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-15. Bunyinya seperti ini: jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Ya, jadi kita harus membuka hati kita, membuka telinga kita untuk mendengarkan nasihat dan menjadi orang yang teachable gitu ya, teachable. Jadi mau belajar ya, mau selalu belajar, mau selalu mendengarkan nasihat, mau selalu mendengarkan pesan-pesan Tuhan melalui orang-orang lain. Dan yang terakhir, cara kita untuk mengetahui kehendak Tuhan bagi kehidupan kita ialah bahwa apa yang kita lakukan atau apa yang kita putuskan adalah kehendak Tuhan apabila kita merasakan ketenangan atau damai sejahtera di dalam hati kita ya. Seperti kadang-kadang kita ingin mengambil suatu keputusan, kita ragu-ragu sekali ya. Selalu ada keraguan-raguan di dalam hati kita. Sebelum kita menjadi tenang atau menjadi damai di dalam hati kita, baiklah kita terus bertanya kepada Tuhan, apa ya Tuhan yang harus kita lakukan? Apa Tuhan memberikan tanda atau bagaimana ya Tuhan, begitu ya. Kita berbicara kepada Tuhan. Saya ingin memberi contoh misalnya begini, pada masa pandemik ini, apalagi kemarin ada pada saat-saat ini ada virus yang baru ini, jadi membuat kita juga ada kekhawatiran, keraguan-raguan apa yang harus kita lakukan.
Jadi saya tuh juga mendapatkan undangan suatu pernikahan yang cukup besar juga. Begitu. Hati saya tuh saya ingin datang karena ini adalah yang mengadakannya salah satu sahabat saya, teman-teman dekat juga. Jadi kalau saya tidak datang gimana ya gitu. Tapi saya juga ragu-ragu karena saya juga ada mau pergi ke gereja, ada tugas juga di gereja begitu ya. Jadi saya juga berdoa, tapi saya sudah bulat hati saya untuk nanti saya pasti mau datang, udah siap-siapin baju lah apa ya. Tapi terus ada keraguan-raguan dalam hati saya itu, sampai malam-malam saya juga masih Tuhan bagaimana ya, saya pergi atau enggak, karena ini kita akan makan bersama dengan orang-orang yang tidak kita kenal begitu ya. Tetapi kalau saya tidak hadir, teman saya mungkin juga sedih atau bagaimana begitu ya. Dan pagi-pagi saya mendapatkan SMS dari teman saya yang satu lagi. Dia bilang, "Ibu, hati-hati ya Bu kalau Ibu akan hadir dalam acara tersebut, karena saya tahu beberapa orang di situ kemarinnya gitu ada terekspos dengan orang lain begitu ya. Ya bukan mereka yang kena, tetapi dia mungkin bertemu dengan orang-orang yang terekspos dengan COVID. Jadi langsung saya jadi berpikir, wah ini mungkin saya langsung jadi teguh, jadi apa ya, keputusan saya jadi teguh. Jadi saya jadi bilang, oh berarti lebih baik saya tidak hadir ya. Dan saya rasa teman saya ini akan juga mengerti mengapa saya tidak bisa hadir. Jadi keputusan saya sudah jadi bulat. Saya bilang, aduh Tuhan terima kasih bahwa saya sudah tenang. Saya memberitahu pada teman saya, dan teman saya juga mengerti, tidak marah. Jadi itulah yang menurut saya. Jadi kalau kita mengambil keputusan, walaupun ini bukan sesuatu hal keputusan yang besar ya, tetapi ada beberapa keputusan yang kita ambil tuh kalau kita merasakan ketenangan, disitulah kita dapat mengetahui bahwa itulah mungkin yang Tuhan kehendaki di dalam kita menjalankan kehidupan kita. Memang hasil atau keputusan yang kita dapatkan tidak selalu seperti yang kita inginkan, tetapi apabila ada ketenangan dan ada damai sejahtera dalam hati kita, saya yakin itu adalah kehendak Tuhan. Jadi kesimpulannya ya, untuk mengetahui kehendak Tuhan seperti tadi, mengenal Tuhan dengan lebih dalam, mempunyai hubungan intim dengan Tuhan melalui firman-Nya, melalui doa, dan juga melalui pendengaran kita untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran, mendengarkan khotbah, pengajaran-pengajaran di gereja, dan nasihat-nasihat yang orang yang bijak. Dan yang terakhir adalah membuka hati kita selalu untuk Roh Kudus menguasai hati kita, sehingga kita hidup dengan damai, sejahtera. Dan itulah yang saya rasa yang dapat saya pelajari mengenai kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi mungkin tidak selalu kita dapat melakukan kehendak Tuhan dengan benar, tapi kita dapat selalu berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhan adalah kehendak yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.